Cahaya merah tua yang sangat besar mengalir di udara dengan cara seperti kilat. Sedikit energi merembes keluar kemanapun ia lewat, menyebabkan bebatuan besar di tanah hancur menjadi bubuk. Selain itu, garis retakan selebar hampir setengah meter yang dengan cepat meluas di tanah benar-benar menghancurkan arena ini. Cahaya intens berwarna emas yang terang menempati setengah dari langit di arena. Cahaya merah tua itu seperti bulan sabit saat ditembakkan. Keduanya mengandung cahaya yang sangat tajam dan ruang di sepanjang jalan bergetar. Garis retakan menyebar, dan kekuatan penghancur yang menakutkan menyebabkan wajah semua orang di platform tampilan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jika mereka berada di posisi itu, kemungkinan sedikit energi yang merembes keluar akan cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati. Pertarungan tingkat ini agak terlalu menakutkan. Dua serangan yang sangat menakutkan itu akan bertabrakan dengan keras. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya menonton memantulkan cahaya keemasan dan merah tua saat kedua serangan itu bersatu seperti meteorit. Hati semua orang tanpa sadar terangkat saat keduanya sangat dekat. Siapa yang akan menang dalam pertukaran menakutkan semacam ini? Di bawah antisipasi dan ketidakpastian di hati setiap orang, cahaya merah tua dan keemasan bertabrakan dengan keras di udara di saat berikutnya. Namun, saat semua orang menutup telinga mereka dan menunggu ledakan besar yang mengejutkan yang akan bergema di semua tempat, tabrakan di udara anehnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Banyak tatapan tertegun perlahan terangkat. Setelah itu, mereka mengamati dua kelompok seperti cairan dengan warna berbeda berwarna merah tua dan kuning keemasan yang saling mengikis di langit. Meskipun pertukaran semacam ini hening, mata semua orang masih menemukan bahwa ruang telah menjadi sangat terdistorsi setelah kontak antara dua energi ini. Sekilas, itu memberi orang perasaan ilusi yang berbahaya. Arena yang benar-benar sunyi itu samar-samar dipenuhi dengan sedikit suara mendesis yang dipancarkan dari energi yang saling mengikis di udara. Merah tua dan kuning keemasan seperti dua kelompok awan yang sangat besar yang menutupi langit di atas arena. Pertukaran yang tampaknya tenang berisi pikiran untuk menelan pihak lain. Tatapan Xiao Yan menatap tajam kedua kelompok energi yang sangat besar di udara. Setelah cahaya penguasa Xuan meninggalkan jejak, seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Wajahnya sepucat selembar kertas dan tubuhnya bergetar. Jika penguasa Xuan tangannya tidak melakukan kontak dengan tanah, kemungkinan bahkan seluruh tubuhnya tidak akan stabil. Jelas, tsunami pemecah api, kali ini telah benar-benar menguras sedikit douki terakhir di dalam tubuh Xiao Yan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Liu Qing tampak sedikit lebih baik. Namun, ekspresinya sama putihnya dengan kertas. Tatapannya dengan cemas menatap dua kelompok energi di udara. Mereka berulang kali mengikis dan menelan satu sama lain. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti pada adegan yang terjadi di udara. Segera, seluruh stadion sedang menunggu hasil pertukaran antara dua kelompok energi yang mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan ini. Keduanya berulang kali menelan dan menjerat energi merah tua dan kuning keemasan di udara tiba-tiba menjadi seperti air mendidih di bawah tatapan semua orang. Riak intens muncul. Segera, dua kelompok energi tiba-tiba membengkak di bawah tatapan semua orang yang tidak pasti. Banyak tatapan tercengang ketika mereka menyaksikan dua kelompok energi yang sangat besar tiba-tiba membengkak dengan cara yang aneh. Mereka merasakan kegelisahan karena alasan yang tidak diketahui. Setelah pembengkakan mencapai batas tertentu, dua kelompok energi yang sangat besar tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Kilau gelap dan dalam yang aneh seperti titik terang kecil tiba-tiba muncul. Mengikuti munculnya kilau yang tidak biasa itu, ruang tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sedikit mutasi tampaknya telah muncul ketika serangan terkuat Xiao Yan dan Liu Qing bersentuhan dan menelan satu sama lain. Kondisi seperti ini adalah sesuatu yang bahkan mereka sendiri terkejut dan bingung. Titik cahaya dengan cepat meluas di dalam dua kelompok energi itu. Dalam akhir, titik cahaya menjadi semakin menusuk mata. Riak ruang menjadi semakin intens pada saat ini. Semua penatua di kursi juri mengerutkan kening dengan saksama saat mereka melihat sedikit perubahan saat energi melakukan kontak. Teknik Dou dari kelas di ke atas mungkin dapat meminjam energi alam untuk memperkuat serangan mereka.
Namun, ketika bertabrakan dengan teknik Dou yang sama kuatnya, sangat mudah untuk berbagai kejadian tak terduga muncul. Beberapa dari perubahan tak terduga ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang yang menggunakannya tidak dapat mengantisipasinya. Dari tampilan situasi sebelumnya, jelas bahwa perubahan yang tidak biasa telah terjadi ketika serangan Xiao Yan dan Liu Qing menelan satu sama lain lebih awal. Penatua pertama Suqian sedikit mengernyit saat dia melihat titik cahaya semakin menusuk mata di dalam gugus energi. Sesaat kemudian, dia tampaknya merasakan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan menggerakkan tubuhnya sebelum menghilang dari kursi Panatua. Saat Suqian menghilang, dua titik cahaya di langit tampak seperti balon yang telah ditusuk. Energi alam liar dan ganas yang aneh segera menyebar di langit. Ledakan. Cahaya intens yang menusuk mata tersebar dari cakrawala. Ketika energi alam menjadi ganas, kelompok energi merah tua dan kuning keemasan akhirnya tidak dapat menahan pergerakan energi yang tidak biasa. Segera, ledakan seperti guntur yang mengejutkan yang membawa badai angin yang sangat menakutkan datang menyapu dari atas. Ruang beriak kemanapun badai angin lewat. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan memasang ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan badai angin energi yang dengan cepat meluas. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa merasakan kengerian di dalamnya. Jika badai angin ini menyebar, kemungkinan hampir tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Sosok tua tiba-tiba melintas ke udara tepat waktu. Teriakan dingin terdengar dan energi aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Ruang kosong mulai berfluktuasi seperti air yang beriak pada saat ini. Akhirnya, itu bergoyang seperti kilat sebelum akhirnya benar-benar mengeras. Seluruh ruang di atas arena termasuk badai angin energi yang menyebar itu benar-benar mengeras. Meskipun badai angin energi diblokir oleh Suqian, masih ada dua kelompok energi yang lolos. Kumpulan kedua energi ini mengikuti benang kecil hubungan samar yang tersisa dari dua teknik Dou yang telah dilepaskan. Di bawah banyak tatapan kaget, mereka bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak siap dengan cara seperti kilat. Mengangkat bahu. Dihancurkan dengan kejam oleh energi liar dan kejam ini, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka berdua. Dalam sekejap, tubuh mereka bergesekan dengan tanah saat mereka ditembakkan dengan keras. Akhirnya, mereka seperti dua garis hitam yang keluar dari arena dan melesat ke dua galeri tontonan, sehingga menimbulkan keributan. Ekspresi wajah Suqian sedikit berubah saat Xiao Yan dan Liu Qing terguncang dan tersebar oleh energi yang tumpah. Energi yang diciptakan oleh kedua teknik Dou memiliki kekuatan liar dan ganas yang jauh lebih kuat daripada kekuatan teknik Dou murni sebelumnya setelah menelan dan mengikis satu sama lain. Pada saat ini, Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama dalam kondisi kelelahan. Hasil dari dipukul dengan keras dengan cara ini. Ekspresi Suqian gelap dan serius. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba saat mulutnya berteriak dengan dingin. Hancurkan! Saat teriakan itu jatuh, badai angin energi yang memadat perlahan dimusnahkan dan menghilang. Suqian melambaikan tangannya setelah menghancurkan badai angin energi dan dua tetua melintas dari kursi juri. Akhirnya, mereka melintas ke arah dua orang yang terbang kembali. Sesaat kemudian, masing-masing dari mereka membawa dua sosok manusia dengan pakaian compang-camping dan jejak darah di tubuh mereka. Jejak darah itu telah muncul di arena yang hancur sampai benar-benar berantakan. Semua orang di stadion buru-buru menegakkan tubuh mereka. Mereka menatap Xiao Yan dan Liu Qing yang sudah jatuh pingsan di arena. Masing-masing dari mereka diam-diam menelan seteguk air liur dan segera tersenyum pahit. Dua orang gila ini. Itu hanya pertarungan untuk 10 besar tetapi mereka benar-benar mendapatkan diri mereka sendiri dalam keadaan ini. Namun, pertarungan itu sebelumnya. Semua orang memukul mulut mereka saat mereka menikmati sensasi dari badai angin energi yang menyapu dari sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, mereka merasa detak jantung mereka menjadi jauh lebih cepat. Suqian menggerakkan tubuhnya dan muncul di arena. Dia menatap arena yang benar-benar hancur dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sepertinya pertandingan ini telah menciptakan kehancuran terbesar selama bertahun-tahun dari kompetisi besar, peringkat kuat.
Suqian menurunkan tubuhnya, dan dua gelombang Douqi menyerbu Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Suqian menghela nafas lega. Untungnya, nyawa mereka tidak dalam bahaya meskipun mereka terluka parah. Sekelompok besar sosok juga melintas dari platform tinggi dan segera berkumpul di sekitar penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Yan Hao diam-diam melirik Liu Qing, yang tubuhnya berlumuran darah segar. Perasaan aneh tanpa sadar muncul di matanya. Dia bergumam, ini benar-benar tidak terduga. Bahkan dengan kekuatan Liu Qing, dia benar-benar berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Lin Xiuya di sisinya mengangguk sedikit dengan ekspresi tenang. Namun, tangan di lengan bajunya sedikit gemetar. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam dua kelompok energi yang diciptakan kedua orang itu sebelumnya terlalu menakutkan. Dia jelas mengerti bahwa jika salah satu, dia kemungkinan akan terluka parah atau bahkan mati. Sesosok aneh muncul di samping Xiao Yan dan tangannya yang halus memegang lengan Xiao Yan yang terakhir. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan tersenyum manis ke arah Wu Hao, Wu Jia, dan yang lainnya. Tenang, dia baik-baik saja. Tetua Suqian mempelajari Sun Er yang telah melintas. Dia sedikit terkejut dan segera tersenyum ramah saat dia berbicara. Tenang, dia baik-baik saja. Orang-orang di sisinya sedikit tercengang setelah mendengar tawa ramah Suqian. Suqian memegang posisi yang sangat tinggi di dalam akademi dalam. Menambahkan kekuatannya yang menakutkan, jarang ada orang yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan seperti ini olehnya. Sun Er tersenyum manis pada Suqian, tetapi tidak menjawab. Dia hanya membantu Xiao Yan dengan menggosok jejak darah di wajahnya sambil merasakan sakit hati. Sikapnya yang cantik dan sedikit cemberut menyebabkan hati para pria di sekitarnya berdegar. Penatua pertama, sekarang mereka berdua tidak sadarkan diri, siapa yang dianggap sebagai pemenang pertandingan ini. Seorang penatua tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu saat dia menatap kedua orang yang tidak sadarkan diri itu. Telinga orang-orang di sekitarnya segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini. Ini adalah masalah yang paling penting. Alis Suqian sedikit berkerut. Dia mengalami kesulitan memutuskan, menurut aturan, keduanya dapat dianggap telah meninggalkan arena. Apalagi mereka saat ini tidak sadarkan diri. Sulit untuk mengatakan dengan jelas siapa. Suara Suqian baru saja jatuh ketika lengan yang berlumuran darah segar perlahan terangkat dengan susah payah di bawah banyak tatapan kaget dari sekitar. Bantu. Saya. Aku masih punya nafas.